Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jelas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalal jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Mukhtara dan kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang ketiga. Tentunya selalu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita, aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan di kesempatan sore hari ini Allah catat menjadi satu pemberat amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah, dan semoga istiqomah dan semangatnya kita di yaumil qiyamah kelak. Semoga istiqomahnya kita dan semangatnya kita dalam menuntut ilmu syar'i ini Allah balas di yaumil qiyamah kelak menjadi sebab langkah kaki kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an fi hadzal yaum la'alakunna bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillah, insyaallah fi hadhil muhadarah sanadrusu qaidah ilmi saraf min kitab al-mukhtarat. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas kaidah ilmu saraf dari kitab al-mukhtarat. Al-ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama membahas terkait dengan muqaddimah dari kaidah ilmu bahasa Arab. Muqaddimah qawaid al-lughatil arabiyyah. Di mana pada pekan sebelumnya kita telah sama-sama mengetahui bahwasannya kaidah bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama dikenal dengan kaidah nahwi atau kaidah nahwu. Kaidah ilmu nahwu itu adalah kaidah yang mempelajari tentang yang dengan belajar kaidah. Saya ulang lagi, itu adalah satu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah bahasa Arab yang dengan kaidah tersebut dapat diketahui tugas kata dalam kalimat, harokat kata tersebut dalam kalimat, dan juga bagaimana cara kita mengikrab setiap kata di dalam sebuah kalimat. Itu adalah ilmu nahwu. Ilmu yang membahas tentang satu kaidah untuk mengenal kedudukan kata dalam kalimat, harokatnya, dan juga cara mengikrabnya. Adapun kaidah yang kedua yaitu adalah tentang kaidah ilmu saraf. Kaidah ilmu saraf itu adalah kaidah terkait dengan pembentukan kata. Terkait dengan pembentukan kata. Baik pembentukan kata tersebut berubah dengan sebab adanya tambahan huruf ataupun adanya pengurangan huruf. Ya, secara lengkapnya sebagaimana pada pesunduan sebelumnya, yaitu adalah kaidah tentang membentuk kata dalam bahasa Arab. Dan segala sesuatu yang masuk kepadanya dari satu perubahan, baik dengan adanya penambahan huruf ataupun pengurangan. Sedangkan yang ketiga namanya kaidah tasrif,
yaitu kaidah kita mentasrif satu kata menjadi kata lain dengan mengikuti pola wazan yang ada padanya. Itu secara singkat terkait dengan kaidah tasrif. Sedikit mirip dengan sorof, hanya saja perbedaan antara sorof dan tasrif. Kalau sorof pembentukan katanya, membentuk awal katanya, ini terbagi menjadi apa saja. Kalau tasrif kita sendiri yang membentuknya. Kita sendiri yang membentuknya. Merubah satu kata menjadi kata yang lain untuk membentuk satu makna baru sesuai dengan wazan atau timbangan yang ada pada kaidah ilmu tasrif tersebut. Nah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini pembahasan yang akan kita bahas adalah kaidah sorofnya. Kaidah nahwunya akan kita bahas dari kitab Durusul Lughah. Adapun kaidah tasrif setelah kaidah sorof insyaallah taala. Kaidah sorof yang akan kita pelajari di kesempatan sore hari ini adalah sebagaimana yang bisa umat lihat dalam kitabnya masing-masing dalam kitab Al-Mukhtarat. Kalau umat bisa lihat di sini di dalam layar yang ada di layar kaca umat sekalian, bahwasannya kaidah ilmu sorof kalau disingkat seperti ini yang dibahas. Kalau disingkat seperti ini yang dibahas. Kita mengenal pembagian isim. Dari sisi ta'yinnya, ta'yin itu kejelasan, nau'nya, jenisnya, adat bilangannya, bunyah bangunannya, i'rab, yaitu adalah dari sisi mengenal harokat akhir pada isim tersebut, tanda-tandanya apa saja. Adapun yang terakhir adalah terkait dengan tarkib penyusunannya, yaitu berkaitan dengan isim, ada yang dalam bentuknya isim tasgir dan sebagainya. Nah, ini kaidah isim dalam ilmu sorof yang nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Adapun fi'il dibagi menjadi 7 bagian. Fi'il ditinjau dari i'rabnya, bunyahnya, tarkibnya, tasrifnya, zaman, ma'mul, dan dzikrul fa'il. Itu terkait dengan naibul fa'ilnya. Nah, ini pembagian fi'il. Adapun huruf, nanti pembahasan kita singkat sekali, karena huruf hanya terbagi menjadi 3. Nanti kita belajar huruf yang masuk kepada isim, huruf yang khusus masuk kepada fi'il, dan huruf yang khusus masuk kepada dan huruf yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Baik, ini adalah gambaran tentang kaidah sorof yang akan menjadi pembahasan kita dari kitab Mukhtarat. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu untuk kesempatan sore hari ini tentang kaidah sorof dari pembahasan isim. Dari pembahasan isim. Kita akan bahas satu-satu. Isim ditinjau dari ta'yinnya, nau'nya, dan sebagainya. Kalau sudah selesai, kita masuk ke kaidah fi'ilnya. Baik, ini umahat gambaran tentang kaidah ilmu sorof yang akan kita pelajari dari kitab Al-Mukhtarat. Baik, umahat dari mata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kitab Mukhtarat ya, masing-masing di dalam kitabnya, di halaman 3, bisa dilihat semua di halaman 3. Penulis hafizahullah ta'ala menyampaikan pada kita tentang muqaddimah, pendahuluan, yang saya sampaikan kepada umahat di pertemuan sebelumnya. Yaitu adalah muqaddimah tentang pembahasan al-kalam atau al-jumlah al-mufidah. Yang ini sudah saya jadikan PR untuk umahat. Ada beberapa umahat yang qadarullah belum sempat saya koreksi PR-nya, namun sudah ada ya satu orang yang mengumpulkan sebelum hari Kamis, itu Bu Kiki, sempat saya koreksi. Nilainya alhamdulillah 100, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti umat yang lainnya juga demikian, nanti akan saya lihat jawaban dari umahat. Nah, di sini muqaddimah maksudnya adalah pendahuluan tentang al-kalam, tentang jumlah kalimat dalam bahasa Arab. Langsung saja secara singkat karena ini sudah kita bahas. Kita lihat dalam muqaddimah disampaikan dalam kitab Mukhtarat bahwasanya penulis menyampaikan pada kita maksud atau definisi dari al-kalam. Di mana al-kalam itu adalah satu kalimat yang tersusun dari 2 kata yang memiliki faidah yang sempurna. Jadi minimal kata dalam kalimat bahasa Arab itu ada 2, minimalnya 2. Kalau tidak 2 kata tidak jadi kalimat. Kemudian dengan 2 kata tersebut memiliki faidah yang sempurna. Itu yang dimaksud dengan al-kalam atau dikenal dengan al-jumlah al-mufidah. Kalau misalnya lebih dari 2 kata, lebih bagus, berarti lebih panjang kalimatnya. Yang penting apa? Memiliki faidah.
Kalau dua kata, bahkan lebih dari dua kata tapi tidak mengandung faidah, maka tidak dinamakan sebagai al-kalam. Tidak dinamakan sebagai al-kalam. Bagaimana contohnya? Kalimat ada dua, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Muhammadun tabib, at-talibu fil fasih, sebagaimana kita bahas pekan sebelumnya ya. Ini semua adalah kalimat sempurna. Muhammadun tabibun, ini ada dua kata. Tapi faidahnya sudah sempurna. Berarti ini namanya al-kalam. Muhammad seorang dokter, sempurna. Jumlahnya namanya ismiyah karena diawali dengan isim. At-talibu fil fasli, ada tiga kata dan mengandung makna yang sempurna. Berarti ini namanya al-kalam dalam bahasa Arab. Pelajar itu di dalam kelas. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah, misalnya sebagaimana kita bahas di pekan sebelumnya, zahaba Muhammadun ilal fasli. Muhammad pergi ke kelas. Kita yang mendengarkan kalimat ini atau membaca kalimat ini sudah mengerti maksud dari kalimat tersebut. Berarti sudah mengandung faidah. Berarti kalimat ini namanya kalimatun mufidah atau dikenal dengan al-kalam, al-jumlah, al-mufidah atau dikenal dengan al-kalam. Karena tersusun dari dua kata atau lebih dan memiliki faidah yang sempurna. Hanya saja namanya dikenal dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Adapun kata khoroja, dia bukan kalimat karena cuma satu kata. Muhammadun juga bukan kalimat karena satu kata. Ukhruj, kita bilang kalimat walaupun satu kata karena ada mengandung kata anta yang disembunyikan. Ukhruj, kamu keluarlah. Sudah dua kata dan mengandung makna yang sempurna. Kalimat. At-talibul ladina khoroju minal mardosah. Lebih dari dua kata, namun tidak memiliki faidah. Karena orang yang mendengarkan kalimat ini tidak paham maksudnya apa. Pelajar yang keluar dari sekolah, kenapa? Masih bertanya-tanya. Walaupun lebih dari dua kata, namun tidak mengandung faidah, maka dia bukan kalam, namanya bukan jumlah. Baik, ini muqaddimah yang dimaksud dari definisi al-kalam, yang bisa Ummahat lihat dalam kitab Mukhtarotnya. Mudah-mudahan semua pegang ya kitab Mukhtarotnya di halaman 3. Ya, kemudian penulis menyampaikan pada kita tentang isim. Tentang apa? Macam-macam kata, maksudnya maaf, macam-macam al-kalimah. Al-kalimah yaitu kata yang dengannya tersusun satu kalimat itu ada 3, disimpulkan dengan isim, fiil, huruf. Isim kata benda, fiil kata kerja, huruf kata yang tidak bisa atau kata yang tidak memiliki makna kecuali dengan selainnya. Baik, sebagaimana setelah kita bahas sebelumnya ya, bahwasanya isim dalam bahasa Arab itu adalah kata yang menunjukkan pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, sifat, atau menunjukkan makna saja, namun tidak mengandung waktu. Ini namanya isim. Ini namanya isim. Bagaimana contohnya? Rojulun, laki-laki, ini insan, manusia, berarti isim. Baqarah, sapi, hewan, berarti isim. Zahroh, bunga, tumbuhan, berarti isim. Baitun, rumah, benda mati, berarti isim. Al-mardosah, sekolah, makan, berarti menunjukkan tempat, berarti isim. Atau Jakarta, isim, karena tempat. Syahrun, zaman, waktu, berarti isim. Nadhifun, sifat, maknanya bersih, berarti isim. Zahabun, pergi, ini juga isim. Pergi bukannya kata kerja, Ustaz. Ini isim karena bentuknya masdar. Tidak mengandung waktu. Ini dimaksud dengan maknan mujarradun minaz zaman. Kalau ada makna, walaupun maknanya kalau diterjemahkan seperti kata kerja, pergi, duduk, begitu ya. Tapi kalau bentuknya masdar, berarti dia isim. Karena dia adalah makna yang tidak mengandung waktu. Kalau diartikan hanya pergi saja, tidak ada telah pergi, sedang pergi, dan sebagainya. Ini adalah isim yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya Ummahat. Kalau kita tidak mengetahui maknanya, tidak tahu ini mengandung manusia, hewan atau bukan, dan sebagainya, cukup kita lihat tanda-tandanya ya, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Kalau ada tanwinnya berarti isim, kalau ada alif lamnya berarti isim. Kemudian kalau dimasuki huruf nida berarti isim. Kalau ada huruf jar, baik dengan idhofah atau dengan huruf jar sebelumnya, maka isim. Yang terakhir adalah kalau dia sebagai kata yang dikabarkan. Al-kitabu mufid, ja'a Muhammadun, dan sebagainya. Adapun fi'il yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu adalah kata kerja yang mengandung waktu. Ada waktu yang lampau namanya fi'il madi, yang sedang terjadi namanya mudhari atau sedang berlangsung atau yang akan datang. Kataba, telah menulis.
Yajri sedang berlari atau akan berlari. Isma ini fi'il amr artinya denganlah, dengarlah. Kalau kita tidak tahu maknanya, ini fi'il madi, mudhari atau amr ya, khususnya adalah pada kata kerja yang hurufnya banyak. Maka cukup kita melihat tanda dari fi'il tersebut. Lihat dari tanda fi'il tersebut. Kira-kira ada tidak tanda fi'il? Apa saja tandanya? Kalau ada tak fa'il. Katabtu, syakarta, begini ya. Tu, ta. Ini namanya ta yang kedudukannya sebagai pelaku. Tu, ta, ti, dan sebagainya. Itu tanda fi'il, ummahat. Kalau ada itu, pastikan berarti dia fi'il. Atau ta ta'nis, katabat, taktubu. Kemudian atau ya mukhatabah, taktubina, ushkuri. Ada ya-nya begini. Ya-nya ini juga fi'il. Atau ada nun taukid, layak tubanna, ini nun yang bertasydid di akhirnya. Ushkuronna. Namanya nun taukid yang memberikan makna penguat. Pastikan berarti itu isim. Apa berarti itu fi'il? Ini tanda fi'il. Berarti itu adalah fi'il. Kalau ada nun taukid, berarti dia fi'il. Atau ada kemasukan qad sebelumnya. Qad kataba, qad yaktubu. Kalau ada qad, berarti setelahnya fi'il. Ini kalau kita nggak tahu makna fi'ilnya ya, kita kan bingung. Ini isim atau fi'il ya? Kosakatanya baru lagi. Saya nggak tahu artinya apa. Kalau tahu artinya mah mudah. Tinggal ditentukan, oh ini madi, ini mudhari, ini amr. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita bisa mengetahui atau mengenal itu adalah fi'il dengan tanda-tanda ini. Kalau ada qad, berarti fi'il. Atau yang terakhir, yaitu kemasukan huruf-huruf mudhari'ah, alif, nun, ya, dan ta. Ya, sebagian ada satu lagi ya, diingatkan Bu Kiki menulis tanda fi'il yang tidak saya tulis di sini. Yang penting banget itu sebetulnya tanda fi'il, tapi saya lupa menulisnya, yaitu adalah kalau didahului oleh sin ya, sebagai huruf mustakbal, sin atau saufa. Kalau ada sin di depannya atau saufa, maka dia adalah fi'il. Summa kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Kalau ada saufa atau sin berarti dia adalah fi'il ummahat. Baik, ini adalah tanda-tanda fi'il yang sempat kita bahas sebelumnya. Adapun huruf, dia kata yang tidak memiliki waktu, kata yang tidak memiliki makna, kecuali kalau bersambung dengan selainnya, dibagi dua, ada huruf hijaiyah, ada huruf ma'ani. Kalau huruf hijaiyah yang tidak punya makna, alif, ba, ta, sa, yang seperti itu. Huruf ma'ani inilah yang dimaksud dalam huruf di dalam ilmu bahasa Arab. Ada yang masuk kepada isim saja, contohnya fi. Ada yang masuk kepada fi'il saja, contohnya lam. Ada yang bisa masuk pada isim dan fi'il, contohnya hal. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut dalam kaidah ilmu sorof bi'idnillahi ta'ala. Baik, ini adalah pembahasan muqaddimah yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yang juga disampaikan oleh penulis dalam kitab Mukhtarat yang bisa umat baca dari halaman 3 sampai halaman 4. Baik, dari halaman 3 sampai halaman 4. Kemudian insya Allah ta'ala di kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada pasal pertama di halaman 6. Pada pasal pertama tentang pembagian isim dari kaidah sorof bi'idnillah. Namun sebelumnya untuk memastikan pemahaman ummahat tentang muqaddimah yang sampaikan pada pertemuan sebelumnya, saya ingin tanya langsung di soal yang terakhir yang saya berikan pada ummahat. Dari ini ya, PR yang saya berikan, yang terakhir aja. 1 sampai 7 nanti saya minta ummahat, saya nanti langsung lihat jawaban dari ummahat sekalian maksudnya. Saya akan lihat langsung dari jawaban ummahat. Baik, yang ke-8 dan 9 ini yang saya maksud. Coba saya minta ummahat tentukan jawaban dari 8 dan 9. Biar saya pastikan dulu ummahat sudah paham muqaddimah yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tafadhali ya Bu Antin. Rokom wahid dari soal ke-8. Do alamat sahihah amamal kalam awil jumlatil mufidah wa alamata khata amama ghairihi. Letakkan tanda benar kalau memang ini adalah kalimat yang sempurna, dan tanda salah kalau memang itu adalah bukan kalimat yang sempurna. Silakan Bu Antin, baca nomor 1 sampai nomor 3. Alkitab, silakan Bu. Alkitab. Nah, ini kalimat atau bukan? Bukan. Bukan ya. Laisat kalimah. Ahsan, khata. Kenapa bukan kalimat? Sebabnya? Cuma satu kata, tidak ada yang sempurna. Ya, karena dia cuma satu kata ya dan tidak berfaedah. Bagus. Terus yang kedua.
Ijlis. Ijlis. Kalimat bukan? Kalimat. Kalimat. Kan cuma satu kata, Bu. Ya, artinya kamu duduk. Kamu duduk. Betul sekali. Ada domir yang tersirat di sini ya. Kamu duduk. Kalau fi'il amar, walaupun cuma satu kata, dia sudah dikatakan kalimat. Karena ada satu kata lagi yang tersembunyi, yaitu kata anta. Ijlis. Kamu duduk. Yang nomor 3, Ibu. Silakan dibaca. Al-waladu kharaja minal fasli. Al-waladu kharaja minal fasli. Ini kalimat bukan dalam bahasa Arab? Kalimat. Kalimat, Masya Allah. Kenapa Ibu kalimat? Karena sudah membentuk kata yang arti yang sempurna. Iya, karena sudah membentuk kata yang sempurna, itu kalimat yang sempurna, bisa kita pahami dengan baik mananya dan lebih dari satu huruf. Ya, dia 2 huruf sampai lebih. Ahsan. Barakallahu fik ya Bu Antin. Al-waladu kharaja minal fasli. Anak kecil itu keluar dari kelas. Silakan Bu Dewi, 456 Bu, dibacakan. Silakan. Arba'ah alal maktabi. Alal maktabi. Kalimat bukan? Bukan isimnya. Bukan. Ya udah kalau bukan kalimat, Bukan. ya bukan Bu. Ini hanya susunan isim aja ya. Bukan kalimat. Bukan. Bukan. Kenapa bukan kalimat? Sebabnya apa? Tidak mengandung makna. Tidak Belum selesai, menga- tidak ada kabarnya, Ustaz. Masya Allah. Kalau seperti itu bisa. Belum ada mubtadanya ini Bu. Ini khobar. Kalau alal maktabi. Khobar syibhul jumlah. Iya, mubtada nggak ada. Iya. Iya, nggak ada khobarnya ini. Nggak ada mubtadanya yang betul. Rusak. Iya, artinya belum sempurna. Karena artinya hanya di atas meja. Kenapa di atas meja? Nggak Iya. sempurna kan? Begitu. Walaupun ada 2 kata. Baik, yang kelima. Hamzah fil hoja natun komsonu ya Ustaz. Kumsonun. Ini kurang tanwin. Komsonu. Iya. Fil khizanati kumsonun. Kalimat bukan, Bu? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Bukan Ustaz. Bukan kenapa bukan? Ya sama seperti yang keempat Ustaz. Baik. Ada yang Belum tidak ada yang bilang ini kalimat? Ada gak yang jawab ini kalimat? Ada umahat? Fil khizanah kumsonun. Ada yang bilang ini kalimat? Jawabannya adalah ini kalimat. Iya, kalimat Ustaz. Kalimat. Kenapa kalimat? Karena maknanya sempurna. Coba diterjemahkan. Di dalam lemari. Nggak tahu artinya Ustaz. Enggak. Ini kalimatnya masyhur pada fil khizanati kumson. Apa artinya fil khizanati kumson? Di dalam lemari ada baju gitu. Ya, itu dia, di dalam lemari ada baju. Sempurna gak Bu kira-kira? Sempurna. Ya. Sempurna Ibu. Dalam lemari ada baju. Kalau nanti kita belajar ya, di i'rabnya nanti insya Allah kita belajar. Tak kala belajar nahwu nanti lebih jelas. Fil khizanah khobar syibul jumlah. Kumsonon. Jadinya dibilang. Cari di kamus berarti. Cari di kamus. Iya. Baik, kan kita udah belajar sampai jilid 2. Kalau saya bukan kalimat Ustaz, karena itu kumsonu. Saya pikir itu ininya apa, susunannya salah. Karena harusnya kan itu yang, kalau misalnya yang mubtadanya di belakang kan harusnya nakiro. Iya. Itu tapi hanya doma 1. Saya pikir itu salah. Enggak, ini salah saya ini. Salah saya aja ini mah. Siapa namanya nggak pakai tanwin. Cara asalnya kan cara asalnya kan kumsonun belakang. Boleh kalau misalnya ada alif lam juga boleh, Bu. Mubtada di belakang ada alif lam juga, Bu. Boleh. Ini maknanya sempurna. Iya. Baik, Rokom sita, silakan Bu Dewi. Rokom sita, at-talibul ladzi. At-talibul ladzi amamal fasli. Kalimat bukan? Bukan. Bukan. Ahsan. Padahal kan lebih dari 2. Artinya apa artinya? Kan lebih dari 2 kata. Tidak mengandung mak. Tidak sempurna, betul Pelajar kali. yang di depan kelas tuh lagi ngapain nggak tahu. Nah, betul itu dia. Belum Karena selesai. kita nggak tahu belum selesai. Kalau belum selesai maknanya sampai belum titik berarti bukan kalimat. Ahsan. Barakallahu fik ya Bu Dewi. Ahsan. Barakallahu fik. Kemudian saya minta Bu Kiki silakan. 7, 8, 9, 10 berarti. Silakan. Qara'a. Bukan. Bukan kalimat. Kenapa? Karena
masih itu satu kata. Satu kata, baik. Dan tidak sempurna ya. 8. Samaniyah. Samania al-muslimuna ikhwatun. 6. Kalimat Kalimat. Kenapa kalimat? karena udah mufid. Ahsan. Karena sudah sempurna dan lihat terdiri dari 2 kata. Ini minimal 2 kata. Ahsan. 9. Tis'ah. Bid'ah madrasatun kabiratun wa jamilatun, bukan kalimat. Bukan kalimat. Masya Allah. Sahih. Sahih. Bukan kalimat. Padahal ada 3 kata ya. Bahkan 4 ini nama hurufnya. Kenapa bukan kalimat? Karena belum sempurna maknanya. Belum sempurna. Apa artinya? Madrasatun kabiratun wa jamilatun. Madrasah sekolah yang besar dan bagus. Iya, sekolah yang besar dan bagus. Ini bukan kalimat, frase namanya ya dalam bahasa kita. Iya. Sekolah yang besar dan bagus. Kenapa? Sekolah yang besar dan bagus. Sahih. Yang nomor 10 Ibu, silakan. Nomor 10 kalimat. Iya, kalimat. Al-baitu kabirun wa jamilun. Kalau ini kalimat. Apa artinya? Al-baitu kabirun wa jamilun. Rumah itu besar dan bagus. Bagus. Ahsan. Rumah itu besar dan bagus. Rumah itu besar dan bagus. Orang yang mendengar ini sudah sempurna kalimatnya. Sehingga dikatakan sebagai al-kalam. Ya tentunya kita bisa juga menentukan ini kalimat atau bukan. Kalau kita tahu kedudukan di sini ya. Madrasah sebagai mubtada. Kabiro di sini na'at. Belum ada khobarnya. Begitu. Kalau ini sudah ada mubtada khobar. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu menentukannya. Khususnya buat kita yang sudah belajar tentang itu. Ya, khususnya buat kita yang sudah belajar. Kalau yang belum, kita lihat dari maknanya saja. Kita lihat dari maknanya. Baik, Ummahat. Ini bisa kita lihat ya. Ada yang kalimat, ada yang bukan. Kalau yang kalimat itu yang minimal 2 kata dan memiliki makna sempurna. Tapi kalau katanya kurang dari 2 kata, maka sudah pasti itu bukan kalimat. Kalau lebih dari 2 kata, kita tinggal lihat sempurna gak ya. Kalau didengar sampai kita bisa paham tidak ya maknanya. Kalau masih ada yang ditanyakan, maka itu bukan kalimat. Baik, ini adalah pembahasan mengenal mana yang kalimat, mana yang bukan. Latihan terakhir yang ke-9. Bacalah ayat-ayat Al-Quran berikut ini, kemudian keluarkan darinya isim, fiil, dan huruf. Baik, saya minta nanti tandanya. Tafadholi ya Bu Yani. Iqra'i surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Itu terus selesaiin dulu. Qad aflahal mu'minun. Nah, alladzina hum alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Baik, sekarang tentukan mana isim, fi'il, huruf. Qad huruf. Bagus. Aflaha fi'il. Kenapa fi'il? Mu'minun. Ibu taunya fi'il apa? Diawali qad. Bagus sekali. Karena Terus. diawali qad. Bagus, terus. Terus al-mu'minun isim. Kenapa? Ibu taunya isim dari mana? Ada alif lam. Bagus sekali, Ahsan. Terus. Alladzina isim mausul ya. Bagus sekali, isim mausul. Isim dhamir. Ahsan. Fi huruf. Bagus. Fi huruf terus sholatihim itu isim karena diawali huruf jar. Ahsan. Bagus. Khashi'una. Khashi'una itu isim Ustaz. Isim. Barakallahu fiik. Isim. Ahsan, dia isim. Barakallahu fiik. Khashi'un isim, dia jamak mudzakkar salim. Kalau udah belajar lebih enak ini taunya. Khashi'un. Nah, barakallahu fiik ya Bu Yani. Ahsan. Kemudian Bu Antin, dibaca Ibu. Surat An-Nasr. Silakan. Ida aja. Ida aja anasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik. Ida Ibu, barakallahu fiik, masyaallah. Qiraah jamilah. Ida huruf. Terus jaa fi'il. Nasru isim. Allah Isim. Wa huruf. Al-Fatah isim. Masya Allah. Terus wa
wa huruf. Ro'aita Ro'aita fi'il. fi'il, ro'anya ya fi'il, tanya domir isim. Baik, langsung aja apa fi'il. Terus nas Anas isim. bagus. Ya. Yadkhuluna fi'il. Terus Fi huruf. bagus. Din isim. Terus Allah isim. wajah. Afwaja isim. Masya Allah. Terus fa. Fa huruf. Iya, sabbih. Tasbih fi'il. Bi. Bi huruf. Hamdi. Hamdi isim. Rabbika. Rabbika isim. Wa Wa huruf. istaghfirhu. Istaghfir. Hah? Tafsir fi'il. Hu Isim. asan. Isim. Asan. Inna. Inna huruf. Hu Isim. bagus. Kana. Kana fi'il. Tawaba. Waba. Masya Allah. Asan barakallahu fik, mumtazah ya Bu Antin, barakallahu fik. Baik umahat, mengenal isim fi'il huruf ini sangat penting sekali karena dalam kaidah shorof yang akan kita pelajari kita akan membahas pembagiannya. Isim dibagi menjadi ini dan ini, fi'il dibagi menjadi ini dan ini. Insyaallah dengan memahami kaidah shorof nantinya kita akan mudah memahami biidznillah kaidah ilmu nahwunya. Karena pondasi kita untuk memahami ilmu nahwu terkait dengan mubtada, khobar, na'at, man'ud dan sebagainya itu juga harus disertai dengan pemahaman kaidah ilmu shorof yang kita miliki. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait dengan menentukan fi'il, isim, huruf dan jumlah ataupun bukan jumlah. Karena kita akan masuk pembahasan kaidah ilmu shorof umahat yang bisa umahat lihat di dalam kitab Al-Mukhtarat di halaman 6. Kita akan masuk pada al-faslul awal. Al-faslul awal. Latihan fasal yang pertama. Kita akan membahas ini yang tadi ya, al-kalimah sebentar. Kita masuk pada bab pertama. Al-faslul awal, al-ismu bin nawari ila bunyatihi. Al-ismu bin nawari ila bunyatihi. Isim ditinjau bin nazar itu dengan melihat ila kepada bunyatihi. Bunya itu bangunan, hi-nya nya kembali ke isim. Diterjemahkannya isim ditinjau dari bangunan akhirnya, begitu ya. Dari bangunannya. Isim apabila ditinjau dari bangunannya. Nah, mata Allah Subhanahu wa taala, al-isim bin nadhari ila bunyatihi. Isim apabila ditinjau dari bangunan akhirnya atau dari bangunannya, maka isim ini dibagi menjadi 4. Isim ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah al-isim maksur, yaitu isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah ismun mu'rabun, isim mu'rab. Penting ya, di sini nggak ditulis mu'rab. Ditambahin di kitabnya isim mu'rab. Karena isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mu'rab itu maksudnya adalah isim yang harokat akhirnya berubah-ubah. Jadi bisa ditambahkan di kitabnya masing-masing ismun mu'rab, isim mu'rab. Isim yang harokat akhirnya berubah-ubah. Akhiruhu alifun lazimatun asliyah. Yang akhirnya adalah alif. Yang akhir isim tersebut adalah alif. Akhiruhu, u-nya kembali ke isim. Akhirnya adalah alif lazimah asliyah. Namanya alif lazimah asliyah. Alif yang asli, lazim yang mesti ada. Alif yang lazim dan mesti ada. Baik itu alifnya ditulis dengan alif aso, alif tongkat, tegak, atau alif maksur, atau alifnya bengkong seperti huruf ya. Kalau ada isim, huruf akhirnya alif yang seperti ini, alif lazimah asliyah, baik lurus ataupun bengkong, maftuhun ma qablaha. Sebelumnya harokatnya fathah, maftuhun difathahkan, ma qablaha, huruf yang datang sebelumnya, itu maksudnya. Atau disingkat dalam
terjemah di sini, yaitu adalah isim yang diakhiri oleh huruf alif, baik yang tegak ataupun bengkong, yang huruf sebelumnya harokatnya fathah. Lebih enak tadi ya, isim mu'rab, saya ulang lagi, isim mu'rab, akhirnya alif lazimah asliyah, harokat sebelumnya fathah. Harokat sebelumnya fathah. Misal, contoh. Ad-dunya. Dunia artinya. Kita bilang ad-dunya adalah isim maksur. Kenapa isim maksur? Karena huruf akhirnya alif, harokat sebelumnya fathah. Al-mustashfa. Al-mustashfa. Kita bilang isim ini namanya isim maksur. Kenapa? Karena karena huruf akhirnya alif, harokat sebelumnya fathah. Rumah sakit. Al-Mustafa, pilihan atau yang dipilih. Yang dipilih. Muhammad Al-Mustafa, Muhammad yang dipilih oleh Allah. Al-Mustafa. Ini juga isim maksur. Kenapa? Karena akhir hurufnya alif, harokat sebelumnya fathah. Al-aso, lihat al-aso, huruf akhirnya alif, harokat sebelumnya fathah. Al-aso, tongkat artinya. Berarti namanya isim maksur. Al-fata, pemuda, huruf akhirnya alif, harokat sebelumnya fathah. Isimnya namanya maksur. Al-huda, petunjuk, huruf akhirnya alif, harokat sebelumnya fathah. Baik, kalau saya tanya sama ummahat, kata ini isim maksur bukan? Al-hadiyu. Isim maksur bukan? Al-hadiyu. Bukan Ustaz. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Doma ujungnya. Iya. Bukannya fathah. Akhirnya bukan alif, begitu jawabannya. Karena akhirnya bukan alif. Lihat, bukan alif kan? Bukan alif. Kalau bukan alif, berarti dia bukan. Lagi. Amerika. Isim maksur bukan? Iya, maksud. Maksur, ahsan. Karena huruf akhirnya alif, sebelumnya fathah. Setiap ada alif sebelumnya fathah berarti namanya maksur. Ahsan. Musa. Isim maksur bukan? Maksur ya. Baik alifnya bengkong atau lurus, harokat sebelumnya fathah berarti isim ini namanya isim maksur. Baik, kalau Mas sudah mengenal isim maksur, apa sih kaidah dari isim maksur? Ini yang perlu ummahat ketahui. Kaidah dari isim maksur adalah ditambahkan di kitabnya, tuqaddaru ala akhiril maksuri harakatul i'rabis salasi ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Saya ulang bacanya. Tuqaddaru ala akhiril maksuri harakatul i'rabis salasi ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Tuqaddar, disembunyikan, ala akhiril maksuri, atas akhir maksur, itu terjemah itunya ya, perkatanya. Maksudnya disembunyikan akhir dari isim maksur harakatul i'rabis salas, 3 harokat i'rabnya, atau boleh kita bilang 3 harokat i'rab pada akhir isim maksur disembunyikan. Apa sih yang dimaksud dengan 3 harokat i'rab? Yaitu dhamma, fathah, kasrah. Kaidahnya kalau ma dapatkan ada isim maksur, maka pastikan isim maksur ini 3 harokat i'rabnya, baik itu dhamma, baik itu fathah, atau itu kasrah, maka harokat dhamma, fathah, dan kasrah pada isim maksur ini tersembunyi di atas alif karena udzur. Contoh,
Kalian umat, nanti saya minta belajar i'rab. Nazala minal hafilati al-fata. Nazala minal hafilati al-fata. Bu Yani, artinya apa Bu Yani? Nazala minal hafilati al-fata. Telah turun dari bis seorang pemuda. Iya, telah turun dari bis pemuda itu, al-fata, pemuda itu ya, al-fata. Pemuda, bis pemuda lah, pemuda itu. Al-fata, nazala minal hafilati al-fata. Turun dari bis itu pemuda. Lihat umahat, al-fata, kita bilang kedudukan dia sebagai fa'il. Al-fata fa'ilun marfu'. Kedudukan dia sebagai fa'il, pelaku dari orang yang turun. Dari kata kerja turun. Yang turun siapa? Al-fata. Berarti kita bilang begini. Al-fata fa'ilun. Dia fa'il. Marfu'un. Marfu'. Karena fa'il itu kedudukannya marfu'. Bukan majrur, bukan mansub. Wa alamatu raf'ihi. Dan tanda rafa'nya. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dommatun muqaddaratun, domah tersembunyi karena nggak ada al-fata'u kan, al-fata. Kita bilang domahnya tersembunyi alal alifi litta'adzur, di atas alif karena ada uzur. Uzurnya apa? Alif tidak bisa menerima harokat. Begini cara umat mengi'rab seluruh isim maksur. Akhirnya umat bilang muqaddaratun alal alif lita'adzur. Tersembunyi di atas alif karena ada udzur. Sekarang lihat lagi kan contoh kedua. Ra'aitu al-fata. Ra'aitu al-fata. Lihat pada kata al-fata artinya saya melihat pemuda. Pemuda itu. Saya melihat pemuda itu. Al-fata. Lihat. Al-fata di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Kita bilang al-fata maf'ulun bihi mansub. Al-fata kedudukannya sebagai maf'ul bihi mansub. Karena maf'ul bihi mansub. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathah. Tapi kan nggak kelihatan Ustaz fathahnya. Kita bilang fathatun muqaddaratun alal alif lit'adzur. Fathah yang tersembunyi di atas alif karena udzur. Lihat sama nih, al-fata sama. Fa'il yang harusnya marfu kan pakai domah, kita nggak bilang al-fatu, tapi al-fata. Kenapa? Karena domanya ada di atas alif yang tersembunyi. Yang terakhir, abahasu anil fata. Aku sedang mencari pemuda itu. Aku sedang mencari pemuda itu. Ada huruf jar. Ustadz kok nggak anil fati? Ustadz kan ada annya. Jawabannya adalah kasrohnya bukan di ta. Karena huruf akhirnya alif. Berarti kasrohnya ada di alif. Alif tidak menerima harokat. Makanya kita bilang kasrohnya nanti muqaddarah alal alif. Sehingga kita bilang dalam bentuk i'rabnya al-fata ismun majrurun bi'an. Dia isim majrur dengan sebab adanya an, bi'an, ni'an, huruf jar. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif litta'adzur. Dan tanda jarnya kasratun muqaddarah, kasrah yang tersembunyi di atas alif karena ada uzur. Ini yang dimaksud ya ummahat, bahwasanya isim maksur ketiga harokatnya, rofaknya, domahnya, lihat, nasabnya yang dalam keadaan fathah, jarnya yang dalam keadaan kasrah, semua harokat dari isim maksur muqaddaratun alal alif. Dia tersembunyi di atas alif. Ini kaidah dari isim maksur. Baik, coba sekarang saya ingin minta ummahat yang menentukan harokat isim maksur yang saya sebutkan berikut ini. Kemudian saya minta tanda i'rabnya. Tafadhol. Siapa yang bisa menjawab?
Dakhala Musa fil fasli. Kan. Kok saya bacakan nih harokatnya? Saya hapus ya. Nggak boleh dibacain harusnya. Saya ulang lagi. Silakan, saya minta satu orang, Bu Dewi. Iya, Bu Dewi. Bacanya Ya, bagaimana, Bu? Yuk. Khoroja Musa minal fasli. Hasan. Khoroja. Benar nggak? Kok tiba-tiba ragu-ragu? Apa bacanya? Khoroja Musa. Khoroja Musa minal fasli. Hasan. Khoroja Musa minal fasli. Bu Dewi, dalam kalimat ini ada isi maksur nggak, Bu? Ada Musa. Hasan. Ada Ustadz, yaitu kata Musa. Bagus sekali. Ada Musa. Kenapa isi maksur ya Bu Dewi? Kenapa Karena Musa ada, dikatakan isi maksur? baik. Iya, karena isim ini akhirnya alif, sebelumnya fathah ya, Musa. Baik, Ibu, Musa dalam kalimat ini kedudukannya sebagai apa, Bu? Fa'il. Sebagai fa'il pelaku. Baik. Bu, fa'il itu kan marfu ya, Bu ya? Fa'il kan marfu. Marfunya dengan domah. Kok nggak ada domahnya, Bu, Musa? Mana domahnya? Tersembunyi, Ustaz. Tersembunyi di atas alif. Hasan. Bilangnya Muqaddar. tersembunyi di muqaddaro alal alif. Coba Ibu belajar i'rab seperti tadi. Musa fa'ilun. Silakan. Musa fa'il. Terus? Gimana baca? Nggak apa-apa, pelan-pelan. Belajar pelan-pelan ya. Musa fa'il, karena nanti dalam dulu logo saya akan minta semua nanti umat i'rab. Musa fa'ilun marfu. Tentukan fa'il itu. Musa fa'ilun marfu. Terus? Marfu'un ya. Marfu. Terus setelah bilang marfu apa? Wa alamatu raf'ihi. Bagus. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi domatun. Bagus. Muqaddaratun. Muqaddaratun ala alif ya. Alal alif. Benar. Alal alif, betul. Kenapa alal alif? Di sini ada ya, muqaddaratun alal alif. Lid ta'azzur namanya. Bisa? Ta'azzur. Lid ta'azzur. Itu Bu namanya. Lid ta'azzur. Coba Bu ulang kembali bacanya. Musa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Raf'ihi domatun muqaddaratun alal alif. Muqaddaratun alal alif. Lid. Terus apa tadi? Lid ta'azzur. Lid ta'azzur. Nah, begitu Ibu. Lid ta'azzur. Latihan ya Bu ya. Pelan-pelan Ibu. Latihan pelan-pelan. Harus sudah bisa mengi'rab. Ibu sudah jilid 3, nanti saya minta mengi'rab insyaallah. Baik, sekarang saya minta Bu Laila. Barakallahu fik ya Bu Dewi. Ahsanti ya Bu Dewi. Nah. Iqra ya Bu Laila. Ustaz. Nah, silakan dibaca. Dhahabta ila Amerika. Zahabta ila Amerika. Saya maunya saya yang pergi. Saya pergi ke Amerika. Dhahabtu ila Amerika. Baik, zahabtu ila Amerika. Taib. Ada di sini Ibu isi maksurnya? Ada Amerika. Amerika, karena akhirnya alif ya. Bu, Amerika di sini dia isimnya majrur, marfu atau mansub? Mansub. Mansub. Apa yang menyebabkan dia mansub? Maf'ul bih? Karena maf'ul bih.
Maf'ul bih dari siapa, Bu? Dia majrur, Ibu, karena ada huruf jar. Oh, Waduh. majrur. Nah, ini repot ini kalau udah lupa. Harus diketahui ya dulu berarti. Pak kan masih ingat ya. Akan ada ilah, Afwan. Ada ilah kan? Ya, Ada Ustaz. ilah. Berarti majrur dia. Afwan. Majrur harusnya pakai kasroh Majrur. kan? Pakai kasroh. Ya, mana kasrohnya? Kok nggak Amriki tapi Amerika? Amerika. Karena apa itu? Isim Mamnu ya? Bukan. Apa tuh? Isim maksur. Bukan. Harokatnya? Harokatnya yang seperti mustasfa. Iya, apa namanya? Tersembunyi di atas. Tersembunyi di atas alif. Muqaddaro. Alal. Di atas alif. Di atas alif karena uzur. Bagaimana istilahnya bilangnya? Coba Amerika. Bagaimana i'rabnya Amerika? Silakan. Ismun majrurun. Amerika ismun majrurun wa alamatu Jarrihi. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi muqaddaro. Apa? Jarnya tandanya apa dari Amerika? Kasroh, fathah atau dhamma? Alamatu jarrihi kasroh. Kasratun. Terus? Kasrotun. Muqaddaratun. Terus? Alal. Alal apa? Alal alif kenapa? Lita'adzur. Iya, lita'adzur. Nah, begitu ya Ummah cara mengi'rabnya. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif lita'adzur. Ini yang dimaksud dengan kaidah isim maksur. Bahwasanya isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif harokat sebelumnya fathah. Kaidahnya adalah harokat i'rabnya tersembunyi di atas alif. Artinya kita tidak akan pernah melihat ada harokat dhamma, kasrah dan fathah pada isim maksur. Kenapa? Karena tersembunyi di atas alif lita'adzur. Karena adanya uzur. Uzurnya apa sih? Harokat huruf alif pada isim maksur tidak menerima harokat. Itu uzurnya. Uzur. Jadi pahami ya insyaallah ya. Kaidah dari isim maksur. Baik, satu lagi deh kalau gitu biar pastikan. Silakan. Satu lagi. Bu Yani, coba Bu Yani. Bu Yani. 6. Silakan Bu baca. Ro'ai itu ya. Ya. Ro'aita mustashfal Ro'aitu mustashfal kabiru amamal masjidi. Ya, ro'aitul mustashfal kabiro yang betul. Oh, kabiro. Oh iya. Mustashfal kabiro. Iya, karena dia sifat dari mustashfa ya. Ya. Iya. Ro'aitul mustashfal kabiro amamal masjidi. Ada isim maksur di sini, Bu? Ada al-mustashfa. Al-mustashfa. Ini adalah isim maksur. Baik, apa kaidahnya Ibu dari isim maksur? Silakan. Itu maf'ulun bih ya Ustaz ya? Iya, maf'ulun bih. Jadi al-mustashfa maf'ulun bih mansubun. Bagus. Wa alamatu nasbihi. Bagus. Ya betul ya. Fathatun muqaddaratun alal alif lita'adzur. Itu, seperti itu. Ahsan. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah, tersembunyi, alal alif, di atas alif, karena ada uzur, lita'adzur. Baik, ini dimaksud dengan kaidah dari isim maksur ya ummahat ya. Harokatnya semuanya tersembunyi di atas alif, sebabnya karena ada uzur, isim maksur. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala, satu lagi yang saya lupa ini mencatat bahwasannya untuk kaidah kedua dari isim maksur adalah kalau seandainya alif lamnya dibuang, maka isim maksur jadi bertanwin ya, kecuali pada memang isim-isim yang ghairu munsharif.
Contohnya al-mustashfa. Kalau saya hilangkan alif lamnya, maka jadi dibacanya mustashfan. Mustashfan. Al-mustafa. Ini kaidah isim maksur. Kalau dihilangkan alif lamnya, maka jadi mustofan. Mustofan. Al-fata. Al-fata. Kalau al-asa, dia masuknya isim muannas. Al-fata, maka kalau dihilangkan alif lamnya jadi fatan. Begitu. Al-huda, kalau dihilangkan alif lamnya dibaca menjadi hudan. Nah, ini tambahan yang perlu dicatat oleh ummahat terkait dengan kaidah isim maksur. Saya ulang lagi. Isim maksur punya dua kaidah. Yang pertama, harokat seluruhnya pada isim maksur tersembunyi di atas alif karena udzur. Yang kedua, isim maksur kalau dihilangkan alif lamnya, maka huruf sebelum alifnya ditanwinkan. Kecuali pada isim-isim yang memang mamnu minas shorof, seperti Musa, Aso, Dunia, begitu ya, ini alifnya sebagai mamnuun minas shorof. Kalau tidak mamnu minas shorof, maka asalnya bertanwin seperti ini. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah isim maksur. Kita masuk ke isim berikutnya. Yang kedua. Afwan Ustadz, nanya dulu. Silakan Bu Kiki. Ya kalau berarti kalau untuk yang Amerika tadi Ya. itu termasuk mamnu minas shorf ya Ustadz. Bagus, mamnu minas shorof. Karena dia nama kota. Muannas. Baik. Seluruh nama kota, nama negara, nama kota, nama negara ini Amerika, nama kota, nama tempat pokoknya. Tempat yang dinamakan gitu ya. Tempat yang dinamakan baik kota ataupun negara, maka dia masukkan kepada nama muannas, dia mamnu minas shorof. Makanya Amerika dia karena alifnya muannas. Amerika, hadihi Amerika, kita bilang begitu, bukan hada. Amerika. Makanya nggak bertanwin karena mamnu minas shorof. Kalau Indonesia, Indonesian atau Indonesia? Indonesia. Indonesia, bukan Indonesian ya, karena ini mamnu minas shorof. Jakarta, Jakarta atau Jakartan kalau dalam bahasa Arab? Jakarta. Ya, Jakarta karena mamnu minas shorof. Boleh umat bilang ini karena ajam juga boleh, nggak apa-apa. Atau saya bilang tadi kaidah umumnya, seluruh nama kota, nama negara itu dalam bahasa Arab dimasukkan ke mamnu minas shorof. Itu kaidah yang mudahnya. Masukkan minas shorof karena dia nama muannas. Begitu ya. Jadi pahami ya, Kalau Bu. gitu, ya tadi kalau gitu i'rabnya kayaknya kurang tepat Ustadz kalau yang Amerika. Yang Amerika. Tadi kan zahabtu ila Amerika. Ya. Zahabtu. Majrurnya harusnya dengan fathah bukan? Sahih. Kita bilang majurnya dengan fathah. Sahih, benar. Majurnya dengan fathah. Amerika, kita bilang bagaimana? Ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi. Alamatu jarrinya? Al-fathatu. Fathatu muqaddaratun alal alif. Sahih. Lita'azur. Kenapa di atas fathah? Sahih. Kenapa di atas fathah bukan di atas kasrah? Karena dia mamnu minas shorof. Syukran ya Bu Kiki, Masya Allah. Hasanti, barakallahu fiik. Ya, untuk i'rabnya juga jadinya fathah. Karena untuk mamnu minas shorof, tanda i'rabnya kalau dia dalam keadaan majrur maka dengan fathah bukan dengan kasrah. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan tafadholi terkait dengan isim maksur? Ummahat yang lain atau Bu Kiki lagi silakan. Cukup ya? Baik, ini adalah isim maksur yang pertama yang kita lihat dalam halaman 6 ummahat. Dicatat tambahannya ya, kaidahnya. Ini kan semua jumlahkan isim maksur adalah seperti ini. Apa sih faidahnya? Ini terkait kaidah ini. Harokatnya tersembunyi, kalau dihilangkan alif lamnya bertanwin. Kecuali pada isim maksur yang mamnu minas shorof ya. Baik. Kemudian, yang kedua adalah isim mankus. Apa itu isim mankus? Itu adalah ismun mu'rab. Dia isim yang mu'rab, berubah-ubah harokat akhirnya. Akhiruhu ya lazima asliyah. Akhir dari isimnya adalah huruf ya lazima asliyah. Huruf ya lazim yang harus ada dan asli. Maksurun ma qablaha.
Harokat sebelumnya kasrah. Harokat sebelumnya kasrah. Isim, huruf akhirnya ya, harokat sebelumnya kasrah. Itu adalah isim mankus. Kebalikan dari maksur ya. Kalau maksur, isim, akhirnya alif, harokat sebelumnya fathah. Kalau maksur, kalau mankus, isim, huruf akhirnya ya, harokat sebelumnya kasrah. Ya-nya harus ya asliyah lazimah. Misal, sesuai dengan kitab Muhtarat ya, saya berikan contohnya. Al-murabbi. Al-murabbi. Orang yang mentarbiyah, mendidik. Ya, pendidik itu murabbi. Kita bilang dia mankus. Kok mankus Ustadz? Karena akhirnya ya asliyah, harokat sebelumnya kasrah. Harokat sebelumnya kasrah. Ar-ra'i. Ar-ra'i. Kita bilang ra'i. Lihat ra'i. Dia isim mankus. Ra'i rakyat. Ra'i afan. Ar-ra'i sebagai pengembala. Ra'il ghanam. Orang yang mengembala. Ra'i. Atau bisa jadi rakyat. Bisa jadi artinya apa? Rakyat. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ra'i. Baik, ra'iyah, rakyat. Ra'i di sini pengembala. Ra'i kita bilang dia sebagai isim mankus. Kenapa? Karena huruf akhirnya ya, harokat sebelumnya kasrah. Al-musalli, orang yang sholat. Dia mankus karena huruf akhirnya ya, harokat sebelumnya kasrah. Ad-da'i, da'i, orang yang menyeru. Orang yang berdakwah, namanya da'i. Harokatnya kasrah sebelumnya, lihat huruf akhirnya ya. Al-qadi, hakim. Hakim. Lihat hurufnya ya, harokat sebelumnya kasrah. Berarti namanya mankus. Saya sampaikan pada umat, karena kita belajar sorof, maka saya ingin umat menghafal istilahnya. Mankus namanya. Kalau tadi maksur. Lihat hurufnya akhirnya ya, harokat sebelumnya kasrah. Berarti ini namanya mankus. Al-hadi, orang yang memberikan petunjuk. Baik, kalau saya tanya sama ummahat. Zobiyun, atau pakai alif lam. Az-zobiyu. Az-zobiyu. Artinya rusa. Ini isim mankus atau bukan? Bukan, Ustaz. Kenapa Karena bukan? itu diakhiri ya. Karena diakhiri ya, bukan alif. Isim mankus akhirnya apa? Doma itu. Akhirnya kan alif. Bukan, kan itu. Kan Ini akhirnya doma. Bukan doma juga, bukan. Karena sebelumnya sukun. Nah, itu jawabannya. Sahih mungkin. Lihat kaidahnya kan, akhir harokatnya apa? Lihat, huruf akhirnya ya, harokat sebelumnya kasroh. Berarti kalau harokat sebelumnya nggak kasroh, berarti bukan isim mankus. Az-zobiyu, banyak kasroh atau sukun? Sukun ya. Lihat, akhirnya ya, tapi harokat sebelumnya tidak kasroh, berarti dia bukan isim mankus. Paham ini? Paham? Sampai sini dulu, paham nggak? Paham ya? Baik. Sekarang, Paham, Ustaz. Hasan. Sekarang, Misriyun. Misri. Orang Mesir. Misriyun. Misriyun. Isim mankus atau bukan? Isim mankus atau bukan? Misri. Bukan. Kenapa bukan ya Bu Laila? Kenapa bukan? Karena bukan alif. Kok bukan alif sih kan? Maksur Bu yang alif. Mankus akhirnya ya. Oh, akhirnya. Ya betul. Apa definisi mankus apa definisi mankus? Isim yang huruf akhirnya Isim yang huruf akhirnya ya, ya, harokat sebelumnya kasroh. kasroh. Baik. Ini saya gunakan pakai bahasa Arab biar membiasakan aja pada umat. Bisa patokannya ke sini, kitab Muhtarat yang saya pegang dan umat pegang semua. Akhirnya ya, harokat sebelum. Ini harokatnya ya, Bu. Sebelumnya kasroh. Isim mankus bukan? Misri.
Isim manqus bukan? Misro kan, dari misro kan Ustaz? Ya, misru, ini misru, asan. Ini isim manqus bukan? Bukan ya? Bukan. Bukan Ustaz. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Yang bilang bukan, apa alasannya bukan isim manqus? Karena ada harokatnya misriun. Kan nggak boleh. Karena Itu ya ini tidak boleh berharokat. bukan itu sebabnya. Karena nanti ada yang berharokat, saya Karena- sampaikan. Bukan. Ayo, Karena bukan ya lazimah asli ya. itu jawabannya. Kalau zobyu bukan isim manqus karena harokat sebelumnya nggak kasroh. Misriyun bukan isim manqus karena ya ini bukan ya asliyah. Ini adalah ya apa namanya? Ya Nisbah. ya nisbah. Ya yang menisbatkan. Kan sudah pernah kita belajar ya, nah nisbah. Menjadikan kata asalnya misrun, ya-nya ditambahin misriyun. Siniyun. Al-Arabiyun. Arabiyun begitu. Berarti kalau yang begini tuh Arabiyun, Siniyun, ana Indonesiyun, Indonesi. Bisa didomahkan Indonesiun. Ana Misriyun, ana Maliziyun, ana Amerikiyun, Ameriki. Begitu. Kalau ya-nya ditasdidkan, berarti ya ini namanya ya nisbah. Karena ya-nya bukan asli, tapi ya nisbah, maka ini bukan isim manqus. Dipahami ya? Coba sekarang saya tanya. Al-muhami, pengacara. Ini isim manqus atau bukan? Silakan. Al-muhami, pengacara. Ini isim manqus atau bukan? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Manqus ya? Isim? Manqus. Isim manqus. Ahsan, isim manqus. Sahih. Jangan diganti jadi fa ya, manqus. Nanti jadi kacau. Manqus. Baik, kenapa manqus? Sahih, mulailah. Manqus. Lihat, huruf Ya, akhirnya karena apa? huruf Ya, akhirnya ya, ya asli, dan betul. sebelumnya kasro. Ahsan, nih lihat. Seluruh isim yang huruf akhirnya ya, harokat sebelumnya kasroh, maka pahami ya umat, ini semua namanya isim manqus. Tapi kalau ada akhirnya ya, tapi harokat sebelumnya bukan kasroh, bukan manqus. Kalau ada harokat sebelumnya kasroh sudah benar. Akhirnya ya, tapi ya-nya bukan asliyah. Seperti ya nisbah, seperti ini. Maka pastikan isim itu juga bukan isim manqus. Isim manqus itu ya-nya asli, harokat sebelumnya kasroh. Bisa dipahami sampai sini? Pahami dulu nih terkait dengan mengenal isim manqus. Baru saya berikan kaidahnya. Paham ya? Semoga dipahami ummahat Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada PR buat ummahat seperti biasa. Baik, kaidahnya. Yang pertama, dia punya dua kaidah. Tuqaddaru ala akhiril manqusi ad-dhammatu wal kasratu fi halatai rafa wal jar. Tuqaddaru ala akhiril manqus, saya agak percepat dikit ya karena waktunya tinggal dikit lagi ternyata Masya Allah. Langsung aja saya yang sebutkan, nanti PR buat ummahat. Ada PR buat ummahat nanti insyaallah. Tuqaddaru ala akhiril manqusi ad-dhammatu wal kasratu fi halatai. Tuqaddaru artinya disembunyikan. Ala akhiril manqusi, di atas akhir isim manqus, dicatat di bukunya ya. Ad-dhammah wal kasrah, dhamma dan kasrah fi halatai, di dua keadaan. Asalnya halatai ini dihilangkan nunnya karena isim musanna kalau diidofahkan nunnya dibuang. Fi halatai ar-raf'i wal jarri, di dua keadaan rafa dan jar. Simpelnya gini diterjemahkannya. Akhir isim manqus, akhir harokat isim manqus, dhammah dan kasrah di dalam keadaan rafa dan jar disembunyikan. Paham ini? Atau bisa dibilang harokat dhammah dan kasrah pada akhir isim manqus yang dalam keadaan rafa atau jar, marfu atau majrur, harokatnya disembunyikan. Kalau harokatnya dhammah atau kasrah diapakan? Disembunyikan. Dicatat kaidahnya. Misal, saya berikan contoh. Ja'al qadi fil mahkamati.
Telah datang seorang hakim di pengadilan mahkamah. Qadi fa'il. Fa'il itu marfu. Ustadz, kok nggak dibaca al-qadiyu sih Ustadz? Kenapa? Lihat jawabannya, karena kalau doma itu disembunyikan pada isim manqus. Bagaimana kita bilang i'rabnya? Di screenshot atau dicatat, nanti saya kirimkan deh ininya. Apa namanya, gambarnya lagi ya sebagaimana sebelumnya. Tinggal ikuti aja, nanti ada PR untuk umahat. Bilang al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Kita bilang begitu. Dia fa'il marfu' wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya dhammatun muqaddarah, dhamma yang tersembunyi, alal ya, di atas ya, bukan alif ya karena isimnya manqus. Alal ya lisiqal. Kenapa disembunyikan? Sebabnya karena siqal. Ini istilahnya. Dipahami istilah ini? Lisiqal, karena berat. Karena apa? Berat. Karena kalau umat bilang al-qadiyu itu berat bagi orang Arab. Orang Arab kalau bilang abis kasroh, doma itu berat. Karena kasroh tuh bibirnya turun. Al-qadi. Kalau doma monyong. Di yu. Susah. Abis turun, monyong. Susah. Makanya sama mereka karena sulit dipermudah. Udahlah domanya disembunyiin aja. Biar nggak sulit bacanya. Itu sebabnya kaidah pada isim manqus, kalau dia domah pasti nggak kelihatan. Disembunyiin. Begitu umahat. Ja'al qadi fil mahkamah. Kita bilang domahnya muqaddarah alal ya lisiqal. Kalau alif lita'zur. Kalau ya lisiqal. Pahami ini? Nanti bisa dilihat rekamannya. Saya nggak berikan soal di sini dulu biar mempercepat kaidah ini karena nanti ada PR aja buat umahat insyaallah. Baik, kemudian yang kedua. Abahasu 'anil qadi al-amini. Abahasu 'anil qadi al-amin. Aku sedang mencari hakim yang amanah. Hakim yang amanah itu. Karena ada alif lam, sudah jelas. Al-qadi, ada annya. Kok nggak dibilang al-qadi, Ustadz, tapi al-qadi? Mana harokat kasrohnya? Kan ada annya. Kita bilang, domah dan kasroh pada isim manqus tidak tampak karena udzur. Tidak tampak karena udzur. Sehingga kita bilang nanti dalam kaidah i'rabnya, ismun majrurun bi'an. Dia isim majrur dengan sebab adaan. Wa alamatu jarrihi kasratun. Tanda jarnya kasratun muqaddarah. Kasrah tersembunyi alal ya, di atas ya lisiqal. Karena berat. Begitu umahat. Dipahami? Amma harakatun nasab fatadkhulu ala akhirih fatul fadu. Amma adapun harokat nasab itu fathah, fatadkhulu ala akhirih. Maka harokat fathah ini masuk di akhirnya, fatul fad, dan dilafazkan. Maksudnya, kalau isim manqus dalam keadaan fathah, maka ditulis fathahnya tuh. Ditulis dan diucapkan karena hilang beratnya. Kalau kasrah ke fathah, a itu membuka mulut, ba, ta, biasa saja normal mulutnya, nggak monyong. Habis ke bawah, bi, a, qadiya, al-muhamiyah, murabbiya, ra'iya. Mudah. Habis kasroh turun, biasa lagi, normal lagi mulutnya. Makanya mudah. Kalau kasroh lagi. Qadiyi, udah turunin lagi bibirnya. Sulit. Karena fathah mudah, makanya ditulis. Sehingga begini umahat. Contoh, Ra'aitul qadiyal amina. Aku telah melihat hakim yang amanah. Lihat qadiya. Kita fathahkan, fathahnya ada. Karena kaidah isim manqus, kalau fathah muncul. Bedakan dengan maksur tadi ya. Kalau maksur seluruh harokatnya tersembunyi. Tapi kalau manqus, hanya dua yang tersembunyi, doma dan kasrah. Kalau fathah kita munculkan. Ra'aitul qadiyal amina. Qadiya kita bilang dia sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Dia maf'ul bih mansub, maf'ul bih kan mansub. Tanda nasabnya adalah fathah yang muncul, yang tampak nih ada zahirah tampak ala akhirih. Kok nggak disembunyikan Ustaz? Karena hilang beratnya. Ini kaidah dari isim manqus. Dipahami ya? Bisa di screenshot dan bisa ditambahkan di kitabnya masing-masing. Kaidah kedua yang ada pada isim manqus adalah
idza nuwinal manqusu hudifat ya'uhu fi halatayhi ar-raf'i wal jarri wa baqiyat fi halatin nasbi. Apabila isim manqus nuwina ditanwinkan, maksudnya kalau nggak ada alif lamnya kan tanwin umahat. Jadi kalau isim manqus dihilangkan alif lamnya dan bertanwin, hudifat ya'uhu, ya-nya dibuang, hudifat dibuang, hudifat ya'uhu. Ya-nya dibuang fi halatai rafa wal jar, tentunya pada dalam keadaan rafa dan jar saja. Wa baqiyat, sudah kita belajar ya, baqiyat dan tersisa fi halatin nasab, dan tetap sama, tinggal seperti asalnya fi halatin nasab. Wa baqiyat itu tinggal, tersisa, maksudnya tetap ada ya-nya fi halatin nasab, kalau dalam keadaan nasab. Langsung saja saya percepat sedikit, maaf ya karena waktunya mepet ini. Baik, contohnya jaa qadin fil mahkamah. Saya hilangkan alif lamnya, berarti bertanwin. Telah datang seorang hakim, kalau pakai alif lam hakim itu udah diketahui. Qadin, seorang hakim datang di mahkamah, di pengadilan. Seorang hakim telah datang di mahkamah. Qadin, kita bilang ini asalnya qadiyun. Ya-nya dibuang karena ditanwinkan. Kalau ditanwinkan isim manqus maka ya-nya dibuang, umahat. Ya-nya dibuang. Ini kaidahnya ya. Ya-nya dibuang, ya umahat. Bagaimana Ustadz i'rabnya? Lebih simpel, lebih mudah. Tinggal bilang aja qadin fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarati 'alal ya'il mahdhufati lis-siqal. Dibuang apa tersembunyi di atas ya mahdhufa, tambahnya begitu. Ya yang dibuang, kenapa? Lis-siqal, karena berat, kalau dimunculkan nanti berat diucapkannya. Baik, contoh lain. Abahasu an qadin amin. Aku sedang mencari hakim yang amanah. Asalnya qadiyin, ada ya-nya kan al-qadi. Mana ya-nya Ustaz kok dihilangkan karena ditanwinkan, enggak ada alif lamnya. Ya-nya dibuang karena ini kaidah isim manqus. Kita berikan i'rab ismun majrurun bi'an wa alamatu jarrihi kasratul muqaddarah 'alal ya'il mahzufah. Begini lit ta'adzur, karena apa lit siqal, karena berat. Ya, percepat sekali lagi. Ra'aitu qadiyan aminan. Lihat, kalau keadaan fathah tetap sama. Dia tetap tinggal ya-nya, nggak boleh dibuang. Ra'aitu qadiyan aminan. Muncul ya-nya. Nih, umahat. Kalau tanwin, ya-nya dibuang pada keadaan lumah atau kasrah. Tapi kalau fathah, dimunculkan. Ra'aitu qadiyan aminan. Aku melihat hakim yang amanah. Seorang hakim yang amanah. Qadiyan maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahirah ala akhirih. Kalau biasa aja ya begini cara i'rabnya. Baik, pahami dengan baik ya terkait dengan isi manqus ya umahat. Baik, maaf ya saya percepat dikit karena tanggung ini. Ya, sampaikan itu kaidah isi manqus. Baik, yang ketiga adalah isi mamdud. Sesuai dengan pelajaran ini ya di halaman 16 isi mamdud. Apa itu isi mamdud? Isi mu'rabun akhiruhu hamzah qablaha alif zaidah. Isim mu'rab akhirnya adalah hamzah, qablaha alifun zaidah. Sebelum hamzah adalah alif tambahan. Gampangnya gini ya, isim mu'rab yang huruf akhirnya hamzah, sebelumnya alif zaidah, alif tambahan. Contoh, hamra'u, sahra'u, bina'un, sama'un, insya'un, tidak. Hamra'u merah, catat aja, sahra'u artinya padang pasir, binaun bangunan, samaun artinya langit, insya'un menciptakan atau membentuk, ibtidaun artinya memulai, ibtidaun artinya memulai. Nah, mata Allah Subhanahu wa taala ini semua namanya isim mamdud. Kenapa? Karena huruf akhirnya hamzah, kemudian lihat nih huruf akhirnya hamzah, ditambahin sebelum hamzah ada alif tambahan, alif zaidah. Apa Ustadz kaidah dari isim mamdud? Dicatat ya, atau cukup di screenshot saja boleh. Mohon maaf sekali lagi saya percepat ya, karena nanti bisa ditanyakan di pekan depan ya, yang saat ini, karena nanti saya ingin berikan PR pada umat tentang ini, sesuai dengan kita pelajari isim ditinjau dari bangunannya. Al-qaidah, kaidahnya adalah untuk isim mamdud, al-hamzatu fil ismil mamdudi ala arba'ati anwa. Artinya hamzah, kaidahnya terkait dengan hamzahnya.
Hamzah pada isim mamdud ada 4 jenis. Ala arba'ati anwa. Yang pertama hamzah asliyah. Hamzah yang memang asli hamzahnya ya ummahat. Seperti kata insya'un. Nah, ini terkait nanti dengan pembahasan tasrif ummahat. Insya'un ini hamzahnya asli karena diambil dari ini masdar. Diambil dari kata ansya'a yunsyi'u insya'an. Nah, ummahat saya berikan pada ummahat faidah. Ada ini aplikasi yang sangat bagus sekali yang saya dapatkan di Play Store. Aplikasinya namanya aplikasi Kamus bin Mahmud. Kamus bin Mahmud. Bisa lihat gak di sini? Kamus bin Mahmud. Yang seperti ini nanti saya kirimkan di grup ya. Kamus bin Mahmud. Ini membantu kita kalau kita misal tulis insya. Saya tulis dulu ya, insya. Insya. Membantu dalam sorof. Saya enter insya. Insya. Nanti kelihatan ini. Insya ini diambil dari apa ya? Ada di sini. Dia dari Mahmud. Lihat. Insya'un. Nanti diambil dari sini. Ada nasya'a, yansya'u, insya'an, dan terusnya. Nanti tambahannya ansya'a. Begitu ya. Artinya dia melihat pada nanti wazan tasrif yang akan kita pelajari pada kaidah tasrif. Nah, di sini lihat kata insya, asalnya dari ansya'a. Berarti hamzahnya memang asli. Karena fi'ilnya dari ansya'a. Ibtida'un diambil dari ibtada'a. Bada'un diambil dari bada. Aslinya semua masdar yang diambil dari fi'il yang ada hamzahnya berarti hamzahnya asli. Yang kedua, hamzah munqalabah an ya awwa, yaitu hamzah yang diganti dari huruf ya atau huruf waw. Hamzah pengganti dari ya atau waw. Contoh binaun. Binaun ini hamzahnya, lihat binaun, nanti terkait dengan tasrif ya, binaun. Dia ini hamzahnya hamzah bukan asli. Kenapa? Karena kalau dilihat pada ilmu tasrif, dia diambil dari bana yabni. Kok yabin? Ini salah tulis. Bana yabni. Bana yabni masdarnya binaan. Ini akan lebih jelas nanti di kaidah tasrif ya ummahat ya. Bana yabni berarti hamzahnya ini tambah apa bukan asli tapi dia berkebalikan. Apa berkebalikan? Munqalaba, kalau udah buru-buru. Apa namanya? Munqalaba ditukar dari ya. Ya-nya ditukar jadi hamzah. Berarti ya ini ya munqalabah. Hamzah munqalabah. Samaun diambil dari sama yasmu. Sama yasmu. Kemudian ketemulah samaun. Berarti hamzahnya hamzah yang ditukar dari waw. Ini diambil dari ilmu sorof tasrifnya ya. Nanti pembahasannya. Sama yasmu. Berarti ini hamzahnya hamzah munqalabah namanya. Adapun yang ketiga namanya hamzah zaidah li ta'nis. Memang hamzahnya tambahan untuk muannas. Contohnya sohra'u. Sohra'u. Ini sohra'u, ini sohra, isimnya muannas ummahat. Kenapa? Karena hamzahnya hamzah muannas. Hamra'u, ini hamzahnya hamzah muannas. Karena dia dari kata ahmar, hamra. Arja, dari kata a'rad, arja, pincang. Hawra, hitam. Amya, artinya buta. Ini semua kata sifat. Hamra'u, arja, abra. Dia hamzahnya hamzah muannas karena ini digunakan untuk muannas. Hadhihi sohra, hadhihi hamra, begitu ya. Yang keempat adalah hamzah zaidah lil jama'. Ada hamzah. Kalau ada hamzah, bisa jadi ini hamzah untuk menunjukkan jama'. Contoh yang udah kita pelajari. Atibba, fuqara'u, aghniya'u, ru'asa'u, ru'asa. Ini artinya jama' di ro'is. Syu'ara, jama' di syair asdiqah, jama' di sadiq. Kalau ada hamzah begini, hamzah jama' namanya. Nah, pastikan ummahat kaidahnya. Hamzah asli dan hamzah munqalabah, hamzahnya bertanwin. Hamzahnya apa? Bertanwin. Adapun hamzah tambahan untuk ta'nis yang menunjukkan muannas atau hamzah untuk jama', maka hamzah ini tidak bertanwin karena untuk isim mamdud yang hamzahnya ta'nis dan jama' adalah hamzah yang termaksud ke dalam kaidah mamnu'un minas sharaf. Mamnu' minas sharaf terdapat pada hamzah 3 dan 4. Kalau hamzahnya 1 dan 2 maka dia bertanwin. Nah, ini kaidah dari isim mamdud ya ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bait terakhir sebagai penutup itu isim dibilang apa bangunannya, yaitu isim sahih. Isim la yakhtatim bi salasati ahrufin mazkuratin, kurang salah, mazkuratin qablahu. Isim mu'rab
yang tidak diakhiri oleh 3 huruf yang disebutkan sebelumnya. Artinya isim yang kalau akhirnya bukan alif, bukan ya, bukan hamzah, berarti namanya isim sahih. Apa sih kaidahnya? Contohnya dulu ya, kolamun, pulpen, daftarun, buku tulis, saburotun, papan tulis, mimsahatun, artinya adalah mimsaha, artinya apa? Penghapus. Kaidah untuk isim sahih yaitu isim sahih harakatu i'rabihi salas zahiratun ala akhiri. Isim sahih karena dia sahih itu sehat, maka harokatnya nampak semuanya bertanwin kecuali kalau berapa manu minas sorof ya. Dia bertanwin asalnya, kemudian dia tampak harokat akhirnya dan di i'rabnya ya biasa saja. Ini kaidah untuk isim sahih. Contohnya dakhalat thalibul fil fasli. Lihat thalibu kan bukan akhirnya bukan alif, bukan ya, bukan hamzah. Berarti isim sahih. Isim sahih kita bilang kelihatan domahnya. Kita bilang nanti tara i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun ala akhirih. Kalau kasrah kelihatan abahasu 'anit thalibil jadidi. Ini isim sahih. Thalibi kita bilang ismun majrurun bi'an wa alamatu jarihi kasratun zahiratun ala akhirih. Seperti ini. Kalau dalam keadaan fathah kelihatan juga. Ra'aitu talibal jadida. Taliba kita bilang isim sahih karena bukan diakhiri oleh alif ya ataupun dengan hamzah. Kita bilang taliba mansubun maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Baik, inilah ummahat yang dimaksud dengan fasal pertama. Kita mengenal pembagian isim dalam kaidah ilmu sharaf apabila ditinjau dari bangunannya. Ada 4, isim maksur, mankus, mamdud, sahih, dan keempat isim ini memiliki kaidah tersendiri yang tadi saya sebutkan di dalam pelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami, mohon maaf agak lebih cepat. Sampai sini dulu karena waktu kita sudah mau maghrib. Untuk lebih jelasnya nanti saya berikan soal kepada ummahat, dikerjakan seperti semula di rumah. Nanti baru kita bahas sama-sama terkait dengan kaidah ini dari soal yang saya berikan pada umat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tafadholna di pekan berikutnya ya, insyaallah taala. Karena saya lihat waktu yang sudah mepet. Barakallahu fikuna jami'an, mohon maaf kalau terburu-buru, semoga bisa dipahami, bisa dilihat rekamannya nanti ya. Insyaallah demikian saja dari saya. Jazakumullahu khairan katsiran ya ummahat ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah. Kalau umat sudah paham kaidah ini dengan sempurna, kita masuk pada fasal kedua di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian saja ya ummahat, semoga Allah mudahkan kembali di pekan berikutnya. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran ya ummahat.